Waalaikumsalam kita semua. Hari ini bagaimana kabarnya, sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk untuk pembelajaran kita akan dulu untuk sekretaris Ayu ya, sekretaris ya. Iya Pak. Ada yang absen kah? Ya Pak. Hadir Pak. Hadir semua. Ada satu Pak yang tidak hadir Pak. Iya Pak. Siapa itu nak? Yang hadir siapa? Romal. Tromal. Ada kabarnya atau Nggak ada keterangan Pak. Nggak ada keterangan ya. Oke. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tanyakan materi kita sebelumnya itu tentang apa? Musik, lagu tari daerah. Jadi untuk kali ini kita akan masuk materi bermain musik ensemble daerah. Jadi Iya, Pak. ada kaitannya antara materi sebelumnya yaitu tari daerah. Jadi sebelum saya lanjut, saya akan coba putar dulu bentuk video. Nanti kalian bisa lihat bagaimana apa yang kalian bisa saksikan, yang kalian lihat. Coba nanti kasih tanggapannya masing-masing. Saya Bapak mulai ya. Ada suaranya Bapak Ibu? Ada Pak. Ada. Jelas Pak.
Oke, ya. Kirim videonya, Pak. Hasil video tadi, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita amati semuanya? Dari saya tanya dulu untuk Ayu. Ya, Pak. Yang kamu lihat tadi dari video tadi, itu apa yang bisa kamu matikan dari penampilan video tadi? Itu mainkan alat musik tradisional sejenis, Pak, dengan cara berkelompok. Oke, memainkan alat musik. Dari Pak Hadi, Adi, Iya, Pak. ini apa yang bisa kamu lihat tadi? Nah, Tadi memainkan alat musik angklung secara bersamaan dengan satu model alat musik. jadi kita lihat tadi, terima kasih jawabannya semua itu benar. Karena yang kita amati tadi ada sekelompok orang yang bermain musik tradisional ya. Jadi sekarang Bapak masuk ke materi dulu untuk minggu ini ya, yaitu sudah kelihatan anak-anak semua? Belum, Pak. Belum kelihatan ini yang saya Sudah ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah sekarang, Pak. Ya, materi kali ini yaitu bermain musik ansambel tradisional. Ya, bermain musik ansambel tradisional. Jadi siapa yang tahu apa itu bermain musik ansambel tradisional? Yang tahu coba acungkan tangannya. Ya, Ya, Pak. ya silakan. Oke. Ya, Hadi. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak Afrian. Ya. Bermain musik ensemble tradisional adalah memainkan alat musik tradisional secara bersamaan dengan satu alat instrumen tradisional, yaitu angklung, Pak. Di situ, kalau yang saya lihat dari video tadi. Jadi itu jawaban yang sangat baik ya. Jadi kita langsung saja yaitu sebelum kita mengartikan pada materi kali ini, kita yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu ada apa itu ansambel tradisional, yang dikatakan dengan ansambel tradisional. Yang kedua, bagaimana cara bermain musik ansambel tradisional. Yang ketiga, jenis-jenis dan contoh alat musik tradisional itu sendiri. Paham sampai di sini, anak-anak? Paham? Halo, anak-anak semuanya paham? Halo? Paham, Pak? Ya, Pak. Berikutnya, pengertian musik ansambel tradisional. Jadi yang dikatakan dengan ansambel tradisional adalah kegiatan bermain musik secara bersama-sama menggunakan beberapa alat musik tradisional atau daerah dan lagu-lagu dengan aransemen sederhana di setiap musiknya. Jadi pengertian musik ansambel tradisional ini yaitu singkatnya bermain musik secara bersama-sama. Ya, bermain musik secara bersama-sama. Jika siswanya lebih dari satu bermain musik, maka sudah layakkah itu dikatakan bermain musik ansambel tradisional? Bermain musik ansambel? Bagaimana? Menurut kalian sudah layakkah dikatakan? Jika siswanya lebih dari satu. Yoji, gimana? Halo? Fitri, sudah layakkah dikatakan ketika siswa bermain musik lebih dari satu orang itu dikatakan bermain musik ansambel? Sudah, Pak. Yang pasti kelompok itu lebih dari satu orang. Oke, jadi jelas di sini bahwa musik ansambel itu yaitu bermain musik secara bersama-sama ya. Next, selanjutnya musik ansambel dapat dibagi menjadi dua bagian, ya nak ya.
Musik ansambel dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah musik ansambel tradisional sejenis dan musik ansambel tradisional campuran. Menurut kalian itu apakah yang dikatakan musik ansambel tradisional sejenis? Untuk media, coba lebih fokus ya nak, ya jangan cerita-cerita sama teman sebangkunya. Perhatikan ke sini. Itu musik ansambel tradisional sejenis itu apa, Widya? Widya. Nah ini kalau nggak perhatikan, coba dulu. Musik Ya, ansambel. Bella, coba itu musik ansambel tradisional sejenis itu bagaimana? Menurut pandangan kamu? Halo, Bella. Ya Pak. Musik ansambel tradisional sejenis itu apa? Saya jawab, Pak. Ya, tadi Yaitu musik ansambel itu menggunakan alat musik tradisional yang sama, seperti misalnya kayak angklung tadi. Jadi seragam semuanya. iya, jadi musik tepuk tangan buat Adi, berikan surplusnya. Ya, jadi kita perhatikan ya, musik ansambel sejenis yaitu bentuk penyajian musik ansambel yang menggunakan alat-alat musik tradisional yang sejenis atau sama. Jadi musik yang dimainkan oleh kelompok musik itu satu jenis. Jadi contohnya seperti yang kita lihat tadi. Menurut kalian itu alat musik itu kelompok bermain musik ansambel kah? Yang sejenis atau yang campuran? Sejenis. Jenis. Sejenis, Pak. Yang sejenis ya. Oke. Di sini contoh ansambel angklung tadi, maka semua penyajian bentuk ansambel memainkan alat musik angklung yang sama. Ya, saya jawab di sini ya. Oke. Selanjutnya musik ansambel campuran, yaitu bentuk penyajian musik ansambel yang menggunakan alat-alat musik tradisional campuran yang atau lebih dari satu jenis. Jadi alat musik yang digunakan ketika bermain musik ansambel itu ada berbeda-beda ya. Contohnya pada karawitan, maka semua penyajian ansambel memainkan alat musik berbeda. Contoh di karawitan sekar, karawitan gending, karawitan sekar gending. Sampai di sini paham, Fitran? Oke. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan musik ansambel tradisional sejenis itu yang alat musik apa aja yang kita gunakan. Tetapi sebelum itu kita harus breaking dulu ya. Bisa? Bisa Pak. Bapak Bisa, melihat Pak. wajah-wajah kalian itu penuh kelelahan. Anak-anak nanti lain kali kalian bawa botol minumnya aja ya. Iya, Ya, Pak. Lebih fresh lagi ya. Sudah ada Pak. Oh sudah ada ya. Ya. Perhatikan kita akan ice breaking dulu ya. Iya, Pak. Untuk siswa-siswi coba lihat, perhatikan yang video yang saya akan putar. Oke, semua ikut nyanyi. Ya anak-anak bisa? Bisa Pak. Jadi Iya. pada ini ada tiga karakter. Ya, setiap interlude-nya nanti pertengahan kalian bisa menirukan gaya karakter masing-masing di dalam video ini. Bisa ya? Bisa, Jadi, Pak. Semua bisa nggak lihat saya? Semua bisa lihat Bisa saya? Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nanti tangannya segini seperti ini berputar ya, nak, ya. Seperti ini. Oke. Bisa ya? Kita coba, kita play. Bisa dengar suaranya? Dengar Dengar, Pak. Pak. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut.
Diputar-putar, diputar ke kiri. Yeah. Kita sudah ice breaking ya. Jadi hilang ngantuknya, Pak. Jadi saya lanjutkan kembali. Gimana? Jadi semangat, Pak. Melelahkan. Semangat lagi ya. Saya lanjut untuk materinya tadi. Pada kali ini kita akan masuk ke musik ensemble tradisional sejenis. Ya, Bapak akan membawakan yaitu alat musik instrumen angklung. Semua bisa lihat angklung yang saya pegang ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi menurut kalian angklung itu apa? Menurut pandangan kalian, terserah. Saya kasih kebebasan ketika saya bilang pandangan kalian, berarti tidak ada yang kata salah. Terbuat dari bambu, Pak. Iya, terbuat dari bambu. Ada yang lain? Bermusik tradisional. Musik Berbentuk tradisional. tabung. Berbentuk tabung. Ada yang lain? Musik melodis. Alat musik melodis. Ya, ada lagi? Dimainkan dengan cara digetarkan, Pak. Dimainkan dengan cara Getarkan. Getar. Digetarkan, Pak. Digoyangkan. atau digoyang atau digerakkan. Gimana? Mana? Oke. Digetarkan, Pak. Digoyangin gimana? Dikencang, Pak. Digoyangin. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia, tepatnya berasal dari Jawa Barat ya. Alat ini terbuat dari bambu yang sudah diresmikan oleh UNESCO pada tanggal 16 November ya sebagai warisan dunia. Ya, angklung ini sudah tercatat oleh UNESCO. Jadi angklung ini sudah milik Indonesia, memang ikonnya Indonesia, sudah tercatat, ya nah. Jadi angklung ini sejarahnya bagaimana? Awalnya merupakan salah satu alat bunyi-bunyian yang digunakan untuk upacara yang berhubungan dengan padi. Jadi setiap daerah kan memiliki ritual-ritual kebudayaan. Iya. Jadi kebudayaan daerah itu ada di saat menanam padi, ya, saat panen raya. Jadi daerah-daerah tertentu memiliki setiap kebudayaan atau kegiatan yang sudah terus-menerus dilakukan. Iya, Jadi itulah yang digunakan ketika upacara-upacara yang berhubungan dengan padi. Pada masa kerajaan Pajajaran atau Hindu, angklung juga pernah dijadikan sebagai alat musik korps tentara kerajaan. Jadi alat musik ini juga dipakai untuk ketika melakukan musik korps tentara kerajaan. Dan pada saat terjadinya perang bubat, angklung dibunyikan oleh tentara kerajaan sebagai pembangkit semangat juang atau tempur. Itu sejarah singkatnya ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Ya. Jenis-jenis angklung. Jenis-jenis angklung ini ternyata angklung ada berbagai macam ya. Ada berbagai macam ya, sama seperti seruling ya. Kalau di Sumatera Utara mungkin serulingnya beda dengan yang di Sumatera Barat, pasti beda. Tekniknya juga mungkin berbeda dan bahkan suaranya juga jenis suaranya berbeda. Jadi pada angklung ini juga ada beberapa macam jenis-jenis angklung. Yang pertama yaitu angklung kanekes ya, yang saya arahkan besarnya itu contohnya seperti ini, angklung kanekes ya. Yang kedua angklung dok-dok lodger yang dipegang beberapa orang ini, seperti sama tapi beda ya, bentuk ukurannya juga ya, bentuk aksesorisnya juga ada tambahannya ya. Selanjutnya angklung gubrak
angklung gubrak juga lebih tinggi, hampir sama dengan ukuran tinggi manusia, lebih besar lagi ya. Dan yang berikutnya angklung badeng. Angklung badeng itu lebih kecil, ya, Pak. lebih kecil dan lebih terbuka di belakang, bagian belakangnya, ya. Sedangkan yang ini dia tidak sepenuhnya, masih ada penutupnya, ya. Selanjutnya angklung buncis, ya. Angklung buncis juga seperti contoh yang saya tunjukkan ini. Ini adalah angklung buncis. Jadi di antara jenis-jenis angklung, bagi anak-anak pernah tidak yang memegang atau memainkan angklungnya dari kelima ini? Siapa yang udah pernah? Pernah Pak. Yang siswanya memegang angklung jenis mana? Angklung kanen kes Pak, yang biasa. Kanekes ya, yang biasa, yang seperti Bapak punya berarti ya? Iya Pak. Ya, Bapak juga orangnya biasa-biasa aja sih, ya. Yang lainnya belum pernah ketemu Pak, cuma di gambar. Iya, kita sama. Oke, lanjut. Ya, bagaimana cara bermain angklung? Sekarang Bapak tanya. Tadi ada juga sudah menyampaikan cara bermain angklung digoyang Pak. Digoyang ini atau digerakkan Pak atau dipukul itu memiliki tekniknya tersendiri, ya. Saya contohkan di sini, bisa kalian perhatikan, ya. Bisa kalian perhatikan ke sini. Sudah bisa melihat angklung yang saya pegang? Sudah Pak. Bisa, oke. Di sini ada angklung sudah. Teknik permainannya itu kalian harus memiliki pegang angklung bagian ujung kiri. Sudah, ujung kiri ini sudah bisa lihat? Sudah Pak. Oke. Pegang ujung kanan bagian bawah. Ini. Sudah. Ya. Selanjutnya, jika dia not gantung, dia hanya cukup seperti ini. Jadi bukan diginikan. Digoyang bukan berarti diginikan semua. Jadi cukup yang bagian bawah aja, tangan ini, yang kanan, dia diginikan. Untuk tangan kiri dia bagian atas, itu tetap. Ya. Sudah paham? Iya Pak. Iya. Jadi cara memegang angklung, pertama yang harus diperhatikan oleh pemain angklung ketepatan caranya, ya, ketepatan cara. Jika semua dibangun begini, dia tidak akan maksimal. Tetapi jika dia hanya bagian tangan kanan, dia akan maksimal mengeluarkan diri. Sementara tangan bagian kiri itu berhenti, ya. Ya. Jadi untuk not gantung dia seperti ini tekniknya. Ada juga seperti ini. Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut lagi ya. Selanjutnya Bapak akan cara membunyikan angklung. Yang pertama, kurulur teknik dasar memainkan angklung dengan cara menggetarkan tabung suara. Yang kedua, centok yang tadi saya katakan itu staccato, ya. Dia hanya mengambil sebentar aja. Jadi dia biasanya digunakan untuk not-not yang berbaur dengan staccato atau not gantung, ya. Yang ketiga, tangkap teknik dasar memainkan angklung dengan cara menggetarkan tabung besar saja, ya. Selanjutnya, saya akan kasih tugas buat kalian, ya, tugas buat anak-anak peserta didik yang masing-masing langsung kalian kerjakan. Coba lihat, perhatikan semua. Coba kerjakan itu angklung nomor berapa, calung nomor berapa. Di sini ada alat musik dari bambu, ya, alat musik dari bambu. Cuman Bapak ingin menunjukkan ke kalian itu sebatas tes, itu menurut kalian yang bagian mana dia itu alat musiknya, ya. Coba dikerjakan sekarang. Ini masing-masing saja, ya, masing-masing saja. Bisa dikerjakan, saya tunggu 2 menit. Baik Pak. Mulai dari sekarang. Bisa dikerjakan ya? Calung. Angklung 5 calung, lampung gembang kerinding.
Bisa dikerjakan. Bagi yang sudah selesai coba diangkat tangannya nak. Jepri sudah selesai. Belum, Pak. Belum ya. Samson sudah selesai. Ada yang sudah selesai nak? Tinggal 1 menit lagi. Ya, waktunya habis, sudah 2 menit. Ya, sekarang pertanyaannya, angklung di nomor berapa? Nomor 5, Pak. 5. 5. Oke, calung di nomor berapa? Calung. Nomor 2, Pak. Calung di nomor 2. 2. 2. Oke. Karinding di nomor berapa? 4. Nomor 4. Lempung. Celempung di nomor berapa? 1. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Gambang di nomor berapa? 3. Nomor ya? Biasanya 3, Pak. Nomor 3 ya. Jadi 5, 2, 4, 1, 3. Oke. Coba kita lihat jawabannya ya. Kalian koreksi sendiri. Bapak butuh kejujuran kalian ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Bisa kita buka jawabannya? Ya. Perhatikan jawabannya yang kalian tuliskan. 5, 1, 4, 3. Jadi angklung itu ada di nomor 5, calung di nomor 1, 1. karinding di nomor 4, Karinding nomor celempung di nomor 2, gambang di nomor 3. Jadi mungkin jawaban nomor 5 yang benar dan nomor 1 ya. Jadi tepuk tangan buat yang sudah menjawab ya. Jadi ini merupakan contoh alat musik terbuat dari bambu. Salah satunya yaitu yang kita praktekkan tadi, yaitu bermain angklung dengan yang kamu lihat. Selanjutnya untuk pembelajaran musik refleksi yaitu ya pada siswa, ini merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan untuk melestarikan budaya di Nusantara ya. Jadi kita belajar bermain musik tradisional ini bukan hanya sebatas hanya penampilan saja, tidak, tapi nilainya yang lebih dari itu ada, yaitu kita menjaga dan melestarikan budaya kita. Jadi mungkin bangsa-bangsa atau negara lain tidak ada sekaya bangsa kita ya. Bisa kalian buktikan, bisa kalian searching, mungkin bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paling kaya. Bayangkan berapa suku budayanya, itu banyak bahasanya, alat musiknya, ornamennya, itu semua memiliki macam kekayaan. Jadi sampai di sini sudah pahamkah? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah, Pak. Ya, jadi minggu depan kita akan mempelajari berbagi kelompok ya, berbagi kelompok. Jangan sampai tidak datang. Jadi untuk kelompoknya Bapak akan pilih nama-namanya. Tidak saya berikan kepada kalian, Bapak yang menyusun ya. Karena apa? Terkadang siswanya lebih teman dekatnya aja. Jadi saya nggak mau seperti itu. Kita harus berbaur semuanya. Sudah paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya. Jika tidak ada bertanya lagi, Bapak akan tutup materi kita. Berhubung karena ini sudah jam berakhir pulang sekolah, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Selamat siang. Iya, Pak. Selamat siang, Iya, Pak. Pak. Ya, selamat siang. Untuk Pak Hadi, ketua Iya, kelas Pak. kan? Iya, coba disiapkan nak. Baik, Pak. Semua siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak ya. Iya, Tetap Pak. semangat. Ingat, Pak.